Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tasya Desindra Putri Dalimunte, NPM 2002080013 dari BK 5 pagi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan yang ada dalam bimbingan dan konseling. 1. Psikoanalisis. Sejarahnya, psikoanalisis merupakan rancangan konseling yang dikembangkan Sigmund Freud sejak akhir abad ke-19 sampai dekade awal abad ke-20. Pendekatan ini merupakan dasar dari konseling dan psikoterapi modern. Konseling ini berkembang dari hasil penelitian Freud terhadap konflik yang dialami sendiri, interaksi dengan orang tuanya, dan konflik yang dialami para pasien yang dibantunya. Pada umumnya, pendekatan konseling yang muncul setelah psikoanalisis adalah pengembangan pendekatan tersebut atau modifikasi konsep dan prosedur psikoanalisis atau penentangan terhadap pendekatan tersebut. Pandangan tentang manusia. Teori psikoanalisis Freud memandang manusia sebagai makhluk yang mendefinisikan bahwa kegiatan manusia pada dasarnya dibentuk dengan kekuatan yang irasional, kekuatan alam bawah sadar, dorongan biologis, dan insting pada saat berusia 6 tahun pertama kehidupannya. Tujuan konseling memicu reorganisasi kekuatan internal di dalam diri seseorang, membantu klien menghadapi tahap-tahap perkembangan yang belum terpecahkan, membantu klien menghadapi tuntutan masyarakat tempat di mana dia hidup. Peran dan fungsi konselornya membiarkan klien mendapatkan pencerahan dengan menghidupkan kembali dan menangani pengalaman masa lalu yang terpecahkan yang muncul sebagai fokus selama sesi berlangsung. Tahapan konseling. Teknik dasar dalam konseling psikoanalisis klasik adalah sebagai berikut. 1. Asosiasi bebas yakni memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebebas-bebasnya kepada klien untuk mengemukakan atau mengungkapkan apa yang dirasakan, terpikir, teringat, dan ada apa pada dirinya. 2. Transferensi yakni mengarahkan perasaan-perasaannya yang tertekan kepada ko dengan mengandaikan ko itu adalah subjek yang menyebabkan perasaan tertekan itu. 3. Interpretasi yakni membawa klien memahami dan menghadapi dunia nyata melalui pemikiran yang objektif, memperkuat fungsi ego. 2. Analisis transaksional. Sejarahnya, Eric Berne tahun 1910 sampai 1970, seorang psikiatris dan psikoanalisis, mengembangkan dasar teori analisis transaksional pada tahun 1950-an. Penemuannya tentang status ego atau ego stage disadari sebagai fase pertama dari sejarah perkembangan analisis transaksional. Penemuan teori tersebut berdasarkan pada eksperimen neurologis yang menyatakan bahwa stimulus ego yang dialami individu berbeda dengan stimulus langsung pada otak. Analisis transaksional membicarakan tentang banyak hal. Pertama, membicarakan tentang filsafat manusia. Kedua, mengenai perkembangan fungsi intrafisikis dan perilaku individu. Ketiga, mengenai teknik yang dirancang untuk membantu pemahaman individu dan pemahaman perilaku perasaannya, meskipun kesemua aspek-aspek tersebut saling berhubungan. Pandangan tentang manusianya. Pandangan analisis transaksional tentang hakikat manusia ialah: A. Pada dasarnya manusia mempunyai keinginan atau dorongan-dorongan untuk memperoleh sentuhan. B.
Kehidupan manusia bukanlah merupakan sesuatu yang telah ditentukan, anti-deterministik. Manusia mampu memahami keputusannya. Tujuan konseling yaitu: 1. Tujuan dasar analisis transaksional adalah membantu konseli dalam membuat putusan-putusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang ke arah hidupnya. Peran dan fungsi konselor. Inti pokok dari analisis transaksional terletak pada usaha konselor dalam menganalisis transaksi klien. Dengan demikian, peran konselor yaitu berusaha meletakkan tanggung jawab pada klien, menyediakan lingkungan yang menunjang, memisahkan mitos dan realistis, dan melakukan konfrontasi atas keanehan yang tampak. Tahapan konselingnya yaitu eksplorasi masalah, rumusan masalah, identifikasi alternatif, perencanaan, aksi atau komitmen, dan terakhir asesmen atau umpan balik. Ketiga, kognitif behavioral. Sejarahnya, kognitif behavioral terapi dikembangkan oleh Aaron Beck sekitar tahun 1960 yang bermula dari temuan klinis dan observasi pada kliennya yang menunjukkan bahwa klien yang mengalami depresi memiliki karakteristik distorsi kognitif dalam pemikiran mereka. Pandangan tentang manusia. Teori kognitif behavior pada dasarnya meyakini pola pemikiran manusia terbentuk melalui proses stimulus kognisi respon atau biasanya disebut SKR yang saling berkaitan dan membentuk semacam jaringan SKR dalam otak manusia, di mana proses kognitif menjadi faktor penentu dalam menjelaskan bagaimana manusia berpikir, merasa, dan bertindak. Tujuan konselingnya yaitu mengajak konseli untuk menentang pikiran dan emosi yang salah dengan menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka tentang masalah yang dihadapi. Peran dan fungsi konselingnya. Pada pendekatan kognitif behavioral, seorang konselor bersifat lebih menjadi pendengar yang sensitif dan empatik. Ketika mendengarkan masalah konseli, hubungan yang demikian akan memudahkan konselor mencari informasi dari konseli. Tahapan konselingnya: 1. Menantang keyakinan irasional. 2. Membingkai kembali isu. 3. Mengulang kembali penggunaan beragam pernyataan diri dalam role play dengan konselor. 4. Mencoba penggunaan berbagai pernyataan diri yang berbeda dalam situasi real. 5. Mengukur perasaan. Dan yang terakhir, menghentikan pikiran. 4. Behavior. Sejarahnya, B.F. Skinner pada tahun 1953 menulis buku Science dan Human Behavior, menjelaskan tentang peranan dari teori operant condition di dalam perilaku manusia. Pendekatan behavior merupakan pendekatan yang berkembang secara logis dari keseluruhan sejarah psikologi eksperimental. Pendekatan behavior berfokus pada pengubahan tingkah laku dengan menekankan pada pemberian penghargaan bagi konseli ketika melakukan suatu kegiatan yang baik dan memberi konsekuensi untuk mencegah konseli agar tidak melakukan kegiatan yang buruk. Pandangan tentang manusia. Pendekatan behavior ini menganggap bahwa pada dasarnya manusia bersifat mekanistik atau merespon kepada lingkungan dengan kontrol yang terbatas, hidup dalam alam deterministik dan sedikit berperan aktif dalam menentukan martabatnya. Manusia bukanlah hasil dari dorongan tidak sadar, melainkan merupakan hasil belajar, sehingga ia dapat mengubah dengan memanipulasi dan mengkreasi kondisi-kondisi pembentukan tingkah laku. Tujuan konselingnya yaitu pendekatan behavior bertujuan untuk menghilangkan tingkah laku yang salah sesuai dan membentuk tingkah laku baru. Pendekatan tingkah laku dapat digunakan dalam menyembuhkan berbagai gangguan tingkah laku dari yang sederhana hingga yang kompleks, baik individu maupun kelompok. Peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan behavioristik adalah aktif dan direktif. Aktif untuk melakukan intervensi
intervensi dan membawa konseli dalam perubahan perilaku, yang sedangkan direktif dimaknai sebagai upaya konselor untuk memberikan arahan secara langsung kepada konseli. Tahapan konselingnya yaitu 1. Teknik operan condition, kedua model asesmen fungsional, dan yang ketiga relaxation training and related method. Kelima, rational emotive behavior therapy atau yang biasa disebut REBT. Sejarahnya, pendekatan ini dikembangkan oleh Albert Ellis tahun 1955 dengan nama rational therapy karena ketidakpuasan Ellis terhadap efektivitas psikoanalisis. Awalnya Ellis mengembangkan pendekatannya dengan menggabungkan konseling humanistik, filosofis, dan behavior pada tahun 1961. Ellis mengubah nama pendekatannya menjadi rational emotive therapy atau bisa disebut RET, dan tahun 1993 mengubah nama RET menjadi Rational Emotive Behavior Therapy, yaitu yang bisa disebut REBT. Pandangan tentang manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional dan juga tidak rasional. Pada hakikatnya manusia itu memiliki kecenderungan untuk berpikir yang rasional atau logis. Di samping itu juga memiliki sifat yang untuk berpikir tidak rasional atau tidak logis. Red memandang bahwa manusia itu tidak akan bisa lepas dari perasaan dan perbuatannya. Selain itu, individu bersifat unik dan memiliki potensi untuk mengubah pandangan dasar dan nilai-nilai yang diterimanya secara tidak kritis. Tujuan konselingnya yaitu memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional dan tidak logis menjadi pandangan yang rasional dan logis agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization-nya seoptimal mungkin melalui tingkah laku kognitif dan efektif yang positif. Peran dan fungsi konselor rasional emotif behavior therapy atau REBT adalah 1. Aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Kedua, mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung. Ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Kelima, mengajak konseli untuk mengatasi masalah dengan kekuatan berpikir bukan emosi. Dan yang keenam, bersifat didaktif. Tahapan konselingnya 1. Asertif adaptif, kedua behavioristik, ketiga kognitif. 6. Realitas. Sejarahnya, konseling realita diteruskan oleh William Glasser yang lahir pada tahun 1925. Pada tahun 1961, Glasser mempublikasikan konsep reality therapy dalam bukunya Mental Health or Mental Illness. Konseling realita merupakan suatu bentuk hubungan pertolongan yang praktis, relatif sederhana, dan bentuk bantuan langsung kepada konseli yang dilakukan oleh guru atau konselor di sekolah dalam rangka mengembangkan dan membina kepribadian atau kesehatan mental konseli secara sukses dengan cara memberitahu tanggung jawab kepada konseli yang bersangkutan. Pandangan tentang manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang memiliki kebutuhan dasar dan dalam kehidupannya mereka berusaha memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan dasar manusia meliputi kebutuhan bertahan hidup, mencintai dan dicintai, kepuasan atau prestasi, kebebasan atau kemerdekaan, dan kesenangan. Tujuan konselingnya yaitu menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri supaya dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhan.
Peran dan fungsi konselor. Tugas dari konselor adalah melibatkan diri dengan konselor dan kemudian membuatnya untuk menghadapi kenyataan yang antara lain sebagai berikut. 1. Bertindak sebagai pembimbing yang membantu konselor agar bisa menilai tingkah laku sendiri secara realitas. Berperan sebagai moralis, motivator, sebagai guru, dan yang kelima memberikan kontrak. Tahapan konselingnya: 1. Personal. 2. Lebih memfokuskan pada tingkah laku. 3. Menekankan asas-asas kekinian. 4. Mempertimbangkan nilai. 5. Tidak ada maaf. Dan yang terakhir, tidak ada hukuman. 6. Gestalt. Sejarahnya, Fritz Perls tahun 1893 sampai 1970 adalah seorang neuropsikiater dan psikoanalisis asal Jerman. Ia dikenal sebagai pencipta terapi Gestalt bersama istrinya Laura Perls dan sosiolog Paul Goodman. Terapi Gestalt dibuat pada tahun 40-an. Menurut Perls, penulis di akhir hidupnya adalah salah satu metode terapi psikologis yang dimaksudkan dalam arus eksistensialis. Bentuk terapi baru ini mengambil dasar teoritisnya dalam buku ini, Terapi Gestalt. Pandangan tentang manusianya. Pendekatan konseling Gestalt berpandangan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu aktif sebagai suatu keseluruhan. Setiap individu bukan semata-mata merupakan penyumbuhan dari bagian-bagian organ-organ seperti hati, jantung, otak, dan sebagainya, melainkan merupakan suatu organisasi semua bagian tersebut. Manusia aktif terdorong ke arah keseluruhan dan integrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah lakunya. Tujuan konselingnya, yaitu tujuan utama konseling Gestalt adalah membantu klien agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang harus dihadapi. Tujuan ini mengandung makna bahwa klien haruslah dapat berubah dari ketergantungan terhadap lingkungan atau orang lain menjadi percaya pada diri dan dapat berbuat lebih banyak untuk menginginkan kemaknaan hidupnya. Peran dan fungsi konselor, yaitu peran konselor adalah membantu klien dan mengembangkan kesadaran diri mereka sendiri tentang bagaimana mereka saat ini. Oleh karena itu, ini akan memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri yang mempengaruhi banyak. Tahapan konseling: 1. Permainan dialog. 2. Bermain koreksi. 3. Latihan bertanggung jawab. 4. Teknik pembalikan. Dan yang kelima, tetap dengan perasaan. 8. Pendekatan berpusat pada manusia. Sejarahnya, person centered terapi didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Carl Rogers tahun 1902 sampai 1987 yang didesain untuk meningkatkan keterbukaan, pertumbuhan, dan perubahan dalam memahami proses konseling. Pendekatan ini sangat bisa bermanfaat dibanding pendidikan karena dapat memecahkan beberapa masalah yang dihadapi siswa di luar kurikulum. Pandangan tentang manusia dalam pandangan Rogers adalah bersifat positif. Ia percaya bahwa manusia memiliki dorongan untuk selalu bergerak ke muka, berjuang untuk berfungsi kooperatif, konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam dalam perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Tujuan konselingnya, bagi Rogers, pada dasarnya tujuan terapi ini adalah untuk membicarakan iklim yang kondusif sebagai usaha untuk membantu klien menjadi pribadi yang utuh, fully conscious person, yaitu pribadi yang mampu memahami kekurangan dalam kelebihan dirinya. Peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam mode pendekatan konseling client centered adalah: 1. Konselor tidak memimpin, mengatur, atau menentukan proses perkembangan konseling, tapi hal tersebut dilakukan oleh klien itu sendiri.
Kedua, konselor merefleksikan perasaan-perasaan klien sedangkan arah pembicaraan ditentukan oleh klien. Ketiga, konselor menerima klien dengan sepenuhnya dalam keadaan seperti apapun. Keempat, konselor memberikan kebebasan pada klien untuk mengekspresikan perasaan-perasaan sedalam-dalamnya dan seluas-luasnya. Tahapan konselingnya yaitu 1. Acceptance, penerimaan. 2. Understanding, mengerti atau memahami. Respect, rasa hormat. 4. Research, menerapkan hati. And knowledge, dorongan. Dan yang terakhir limited caution, yang terbatas enggak. Yang terakhir reflection, memantulkan pemahaman dan sekian materi yang saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.